Kalau orang tidak pernah menderita, tidak akan pernah rendah hati. Karena di dalam penderitaan itulah orang Kristen memahami betapa agung dan besarnya kasih karunia Allah. Di dalam kesakitan itulah dia menyembah Allah. Di dalam kesakitan itulah dia tetap bersyukur. Di dalam kesakitan itulah dia tetap memuliakan Allah. Karena persembahan yang terbesar bagi Allah adalah hati yang hancur. Bukan uangmu, bukan hartamu. Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma bahwa persembahanmu adalah tubuhmu untuk Tuhan. Maka gunakanlah seluruh hidupmu, gunakanlah seluruh apa yang kita pakai, gunakanlah seluruh talenta kita, kecerdasan kita, harta kita, dan segala sesuatu yang ada pada kita untuk memuliakan Allah. Dengan demikian itulah jalanmu menderita. Injil yang telah kita perkatakan itu menuntut kita untuk bisa jujur di dalam apa yang Dia kehendaki. Tahukah Anda bahwa ada 3 hal yang iblis takut dalam hidup Anda? Nomor 3 itu yang paling sederhana tapi sangat berkuasa. Yang pertama, iblis takut pada waktu Anda berdoa. Karena dia tahu pada waktu Anda berdoa, Anda sedang menyuarakan suara iman yang naik kepada Tuhan. Yang kedua, iblis takut pada waktu Anda bersukacita. Karena pada waktu Anda bersukacita, Anda sedang membiarkan langit sorga terbuka atas kehidupan Anda. Dan yang ketiga, iblis takut pada waktu Anda bersyukur. Karena pada waktu Anda bersyukur, Anda menghancurkan setiap dinding kemustahilan, tembok-tembok ketakutan. Bahkan pada waktu Anda bersyukur, Anda sedang membiarkan sorga sepakat atas keadaanmu. Itu sebabnya tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita, dan tetaplah bersyukur. Karena ada kuasa di balik keadaan itu. Haleluya. Ketika Daud melarikan diri dari Saul yang ingin membunuhnya, ia tiba di Gad, kota bangsa Filistin, musuh Israel. Penduduk kota itu mengenalinya sebagai pahlawan yang mengalahkan Goliat. Nyawanya terancam sehingga Daud berpura-pura gila di hadapan Raja Akhis yang juga disebut Abimelek. Raja itu pun membiarkannya pergi dan Daud melanjutkan pelariannya ke Gua Adulam. Dari pengalaman ini Daud merenung dan menulis Mazmur 34, di mana ia berkata, "Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik." Menariknya, Daud tidak berkata, "Lihatlah dan kecaplah," tetapi sebaliknya. Dalam bahasa Ibrani, kata kecaplah menggunakan kata ta'am, yang berarti merasakan langsung, bukan sekadar melihat dari jauh. Ini adalah ajakan untuk mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi. Dalam Yohanes 20 ayat 29, Yesus menegaskan hal yang sama kepada Thomas. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Iman bukan soal melihat dulu baru percaya, tetapi percaya lebih dulu, baru kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Seperti makanan, kita tidak akan tahu rasanya sebelum mencicipi sendiri. Demikian juga dengan iman kita. Bersama Tuhan, kita akan dibawa untuk mengalami atau merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat betapa Tuhan itu baik, dan itulah yang Daud alami sepanjang hidupnya.
Dari padang belantara hingga tahta kerajaan, dari penderitaan hingga kemenangan, ia terus mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan saat jatuh dalam dosa, Tuhan tetap setia. Itulah sebabnya, di akhir hidupnya, Daud tidak pernah meragukan bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya tak berkesudahan. Maukah kita percaya seperti Daud, berani percaya tanpa melihat? Itulah iman yang sejati.